Welcome to the troops, Dimas Lebor was here. Tanggal 25 Juli 2025, Lebor Troops, kita akan kedatangan set baru kartu Pokemon bahasa Indonesia, yaitu set hitam dan putih. Mungkin kalian udah penasaran ya, kayak apa yang menarik dari set hitam dan putih ini, terus apa yang harus kalian perhatikan dari set ini, terus kayak semacam apa sih, adakah gimmick menarik yang baru, apakah ada sesuatu yang baru gitu ya. Kalian datang di video yang tepat, di channel yang tepat, bersama Dimas Lebor. Di video kali ini kita bakal membahas soal set kartu Pokemon hitam dan putih. Jadi gak usah berlama-lama, subscribe dulu ke Dimas Lebor. Dan kalau udah, yuk langsung aja kita bahas set Pokemon hitam dan putih. Let's go! Oke, seperti set Indonesia sebelumnya, set kartu Pokemon hitam dan putih itu adalah kombinasi dari dua set bahasa Jepang. Tapi kali ini kombinasinya menurut gue lumayan rapih, yaitu gabungannya set Black Bolt dan juga White Flare di versi Jepang. Sama seperti sumber aslinya, set Pokemon hitam dan putih ini fokus ke Pokemon di Unova, di region Unova atau di generasi 5, yang mana ada 156 Pokemon di sana ya. Semua Pokemon di set ini berasal dari generasi 5, totalnya ada 156 Pokemon. Ini semacam versi generasi 5 dari kartu Pokemon 151. Bedanya kalau 151 itu fokus ke generasi pertama, kalau hitam dan putih ini ke generasi 5. Jadi ada 156 Pokemon di sini. Yang menarik di set ini, kita mendapatkan kelangkaan baru, rarity baru, yaitu BWR atau BWR atau Black White Rare. Black White Rare itu kelangkaan yang sejauh ini hanya ada kartu Zekrom EX dan Reshiram EX. Desainnya seperti ini. Jadi desain BWR itu warna hitamnya dominan banget di Zekrom dan putihnya dominan di Reshiram. Jujur aja bagi gue ini kerasa elegan banget tapi tetap minimalis gitu ya. Dan jujur gue pengen banget, terserah mau Zekrom mau Reshiram, kalau bisa dapat dari gacha bakal mantep banget, tapi ya udah pengen aja gitu ya. Karena kalian tahu luck gue seperti apa ya, bau ya. Jadi pengen aja gitu. Yang menarik juga, semua Pokemon di set ini punya variasi art rare-nya. Jadi minimal mereka punya ER dan sebagian lagi punya SAR. Ada 156 Pokemon di generasi 5 dan semuanya minimal dapet AR. Itu sih bakal jadi koleksi yang mantep banget ya buat orang yang suka ER seperti gua dan seperti kalian mungkin Lebor Troops. Jadi kayak 156 Pokemon kalau bisa ngoleksi ER dan SAR-nya. Wow, itu bakal wangi banget, apalagi kalau kalian penggemar generasi 5, penggemar Unova, penggemar Black and White ya. Jadi mari sama-sama kita coba koleksi, tapi kalau nggak dapet ya udahlah ya. 156 Pokemon kan banyak banget ya. Setelah menemani kita dari set Scarlet EX dan juga Violet EX, kita harus mengucapkan selamat tinggal ke ekspansi Scarlet dan juga Violet. Apa sih maksudnya gitu ya? Nih di atas kirinya ini nih, kalau di booster pack kalian lihat bungkusnya tuh, ada logo Scarlet dan Violet. Itu sebenarnya logo dari ekspansi atau logo dari eranya ya. Sebelum Scarlet dan Violet tuh ada pedang dan perisai. Sebelumnya lagi ada matahari dan bulan. Nah itu ekspansinya. Set kartu Pokemon hitam dan putih jadi set terakhir di ekspansi Scarlet dan Violet. Itu setidaknya kalau kita ngikutin versi bahasa Jepang ya. Dan hampir pasti sih kita ngikutin yang versi bahasa Jepang. Jadi ya hitam dan putih adalah terakhir di ekspansi Scarlet dan Violet. Lalu setelah Scarlet dan Violet emang ada apa lagi bang ekspansinya bang? Kalau kita mengikuti versi Jepang ya, berarti setelah Scarlet dan Violet era, kita akan berpindah ke kartu Pokemon Mega di era baru. Jadi kita ucapkan terima kasih ke ekspansi Scarlet dan juga Violet. Selamat datang ekspansi Mega. Masih belum sih, kita masih harus menikmati hitam dan putih dulu. Tapi akan datang ekspansi Mega. Jadi semoga di set terakhir ini, di hitam dan putih set terakhir Scarlet dan Violet, setidaknya kita semua ya, gua, kalian juga jadi wangi breweknya. Amin. Oke, berikutnya adalah beberapa kartu rekomendasi yang bakal gue rekomendasikan ke kalian untuk main. Tapi tentunya nggak semua kartu gue rekomendasikan di sini karena akan panjang sekali. Dan juga mungkin ada yang gue kelewat, ada yang ke-skip sama gue. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Dan mari kita diskusi aja gitu ya. Ini adalah beberapa kartu yang gue rekomendasikan untuk main. Pertama ada Zekrom EX. Itu dia punya HP 230 dan tentu Zekrom itu basic ya. Dia cocok banget buat deck elektrik sebenarnya. Dia punya move pertama menyayat, butuh 2 energi apa aja, damage 50, standar aja. Tapi voltage burstnya ini lumayan kepake, butuh 3 energi, dan 2 energinya itu adalah elektrik. Damage-nya 130 plus kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 50 untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan. Pokemon ini juga menerima kerusakan sejumlah 30. Jadi, kalau Pokemon lawan, kalau lawan udah hampir menang, dalam artinya kartu poinnya tuh udah banyak yang diambil, kita bisa nambah banyak serangan si Zekrom EX.
Ini berpotensi untuk memberikan one shot KO gitu ya, karena kan kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 50 untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan. Kalau lawan udah ngambil 3 aja let's say, berarti kan serangannya nambah 150. 130 tambah 150, 280. Beberapa Pokemon itu ada yang udah one hit KO itu tuh udah HP-nya si Pokemon itu. Bahkan beberapa EX juga gitu ya. Meskipun efeknya Zekrom kena serangan sejumlah 30, that's okay. Berikutnya adalah Reshiram EX yang sama seperti Zekrom, cuman ada beda di tipe sama beda di apa yang harus dibayar ya. HP sama, menyayat sama, tapi ada Blast Burst. Energi juga sebenarnya secara teknis yang dibutuhkan mirip, yaitu 3 energi, tapi bedanya dia butuh 2 energi api, fire. Damage 130 plus, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 50 untuk tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan. Sama, bedanya adalah bayarannya yang beda. Pilih satu energi yang dikenakan pada Pokemon ini lalu buang ke trash. Ya, jadi kalau Reshiram EX itu butuh membuang energi, kalau Zekrom tadi dia kena damage. Kalian tentukan aja sesuai deck kalian ya, deck fire atau deck electric. Sama sih, ini kembar. Rekomendasi gue berikutnya adalah supporter trainer, yaitu Hilda. Ini kalau kata gue ini kalian butuh banget ini, si Hilda ini. Ini bakal kepake banget. Pilih Pokemon evolusi dan energi masing-masing satu lembar dari deck sendiri. Perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Jadi kita bisa ngambil satu Pokemon evolusi dan satu energi. Energi di sini itu bukan cuma energi dasar, tapi juga bisa energi spesial di sini. Jadi menyesuaikan dengan deck kalian, kalian bisa ngambil aspek ini, apa tuh namanya? Energi teratas Neo gitu misalkan. Terus beberapa energi spesial lain yang kepake kayak misalkan energi penyulut yang juga nanti bakal gue rekomendasikan setelah ini deh. Energi penyulut gitu ya. Jadi that's good. Apalagi dia bisa ngambil Pokemon evolusi, bisa kayak ngambil Dragapult langsung gitu dan energinya yang dibutuhkan. That's good. Pokoknya ini kalau kata gue si Hilda ini staple sih. Bakal kepake sih kayaknya. Bagus ya. Dan berikutnya gue lanjutin aja dari pembahasan sebelumnya. Gue mau merekomendasikan energi penyulut. Kartu ini yang dikenakan pada Pokemon dibuang ke trash pada akhir giliran sendiri. Ya jadi sekali doang. Kartu ini berlaku sebagai satu energi colorless selama dikenakan pada Pokemon. Jika dikenakan pada Pokemon evolusi, kartu ini berlaku sebagai 3 energi colorless. Ini kepake buat Pokemon-Pokemon evolusi terutama yang membutuhkan banyak energi. Jadi meskipun cuma dipakai sekali energi penyulut, tapi bisa jadi 3 energi. That's good. That's good. Pokoknya pakailah buat Pokemon yang emang butuh energi banyak-banyak gitu. Ya meskipun dibuang ya pada akhirnya ya, tapi ya memenuhi kebutuhan energi untuk menyerang, ya udah. Yang penting kepake gitu. Berikutnya adalah Pokemon favorit gue di generasi ini, yaitu Genesect EX. Dan ini cocok banget buat deck Steel atau deck Metal gitu ya. Dan bahasa Indonesianya belum ada, jadi ini adalah bahasa Inggrisnya yang gue temukan. Oke, jadi gue terjemahkan juga ya. Genesect EX tipe basic, HP 220, tipe Steel, tipe Metal. Dia punya ability Metal Signal. Once during your turn, sekali dalam giliranmu, kamu bisa mencari deck kamu sampai 2 evolusi metal, 2 Pokemon yang evolusi metal, dan letakkan di tangan. Lalu kocok deck. Jadi kita bisa ngambil Melmetal, kita bisa ngambil Goldengo gitu. Jadi kayak nice. Emang cocoknya buat Goldengo sih. Buat Goldengo nih enak nih kayaknya nih si Genesect EX ini. Move-nya kayaknya nggak terlalu gimana-gimana ya. Protect, charge, damage 150, butuh 3 energi, 2 energi metal. Pada giliran lawan berikutnya, Pokemon ini serangan yang dikenakan oleh si Genesect serangan yang diterima oleh Genesect berkurang 30 gitu ya. Setelah menghitung kelemahan dan juga resistensi segala macam ya. Damage 150, terus oke. Sebenarnya Metal Signal yang kepake ya. Jadi kayak bisa nyari 2 evolusi metal. Kalau kalian main deck metal, Metal sama Goldengo itu kayak nice. Genesect ini jadi tambahan yang cukup oke. Berikutnya adalah Pokemon Tool Trainer Balon. Ya, ini mungkin kelihatan simple sekali, tapi ini cukup oke. Energi yang dibutuhkan oleh Pokemon yang mengenakan kartu ini untuk mundur berkurang 2. Jadi ya, sekali lagi, untuk mundur itu biasanya kita menumbalkan energi cukup banyak ya. Bisa 2, bisa 3 gitu kan. Atau ya umumnya 1 gitu. Tapi sekarang kan mundur berkurang 2. Jadi nyaris semua Pokemon itu bisa mundur gratis dengan balon. Ya jadi bisa maju mundur dengan oke gitu ya kalau kalian punya balon. Jadi sangat kepake untuk mengurangi energi untuk mundur balon. Berikutnya kita ke Pokemon lagi, yaitu Electric. Electric itu stage satunya evolusi dari Tinamo. Dia punya HP 90, tentu tipe elektrik. Ability-nya yang menarik nih.
Electric Dynamo dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Pilih satu lembar energi dasar elektrik dari trash sendiri, lalu kenakan pada Pokemon cadangan. Gua sekali lagi bilang kalau kartu yang punya efek mengambil energi dari trash atau sebenarnya kartu apapun dari trash itu sebenarnya bagus. Dan elektrik bisa mengambil satu lembar energi dasar dari trash sendiri, lalu kenakan pada Pokemon cadangan. Jadi bisa terus-terusan ngambil energi yang udah dibuang. Jadi kalau untuk deck elektrik ini jadi support pemberi energi dari trash yang sangat mantap. Recommended. Nah, yang menarik di set ini Tool Scraper balik lagi. Tool Scraper itu salah satu trainer item yang cukup oke. Dia tuh punya efek pilih paling banyak 2 Pokemon Tool yang dikenakan pada Pokemon di arena kedua pemain. Jadi lawan juga bisa lalu buang ke trash. Ya, jadi kita bisa ngebuang Pokemon Tool yang digunakan oleh lawan juga. Terutama kalau toolnya itu memang bagus. Tapi ini misalnya kalau lawan nggak make item Pokemon Tool dan juga mungkin Pokemon Tool yang nggak bagus-bagus amat, Tool Scrapernya kayak ya nggak begitu ngaruh amat. Tapi ya namanya Pokemon Tool kan nggak ada yang jelek-jelek amat lah ya. Jadi paling nggak ya bisa mengubah jalannya permainan Tool Scraper ini. Gue rekomendasikan juga. Rekomendasi terakhir gue di video kali ini adalah Jellicent EX. Jellicent EX ini evolusi dari Freelist di stage pertama dan HP 270 tanky. EX ya sekali lagi. Ability-nya yang menarik sekali. Belum ada bahasa Indonesianya, ini adalah versi bahasa Inggris yang gue temukan. Ability-nya adalah Oceanic Course. Selama Pokemon ini ada di Active Spot itu area bertarung, maka Pokemon musuh kamu tidak bisa memainkan kartu item atau kartu Pokemon Tool dari tangan mereka. Ini kayak lumayan bagus. Ini mengunci kemungkinan mereka menggunakan kartu item dan juga kartu Pokemon Tool. Tapi ingat, Jellicent itu harus ada di arena bertarung ya. Dan move-nya adalah Power Press. Ini ya oke lah. 80 plus, butuh 2 energi, 1 psychic. Kalau Pokemon ini punya setidaknya 2 tambahan extra energi, berarti jadi 4 ya, 4 energi. Maka serangan ini akan bertambah sejumlah 80. Berarti kalau misalkan cuma 2 harusnya hanya 80. Tapi kalau kita punya 4 energi jadinya 160. Sebenarnya untuk gimana ya istilahnya, untuk membutuhkan ability-nya itu bagus. Serangannya 160 itu bagi gue juga bonus yang cukup oke lah. Jadi kita bisa mengunci lawan dari menggunakan kartu item dan juga kartu tool. Sembari kita bisa mendamage 160 gitu. Kalau kita punya 4 energi, ya lumayan lah. That's good. Gue rekomendasikan juga. Dan tentunya pasti ada beberapa yang gue keskip kartunya, entah Pokemon, entah tool, entah item, entah supporter. Jadi tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi kartu bagus apa yang ada di sini. Seperti biasa, berikut adalah kartu termahal. 3 kartu termahal kisi-kisinya aja dari set Pokemon hitam dan putih. Nantinya Dimas Labor akan membuat 10 kartu termahal di set Pokemon hitam dan putih. Seperti biasa di minggu yang sama dengan rilis kartunya, jadi tunggu konten berikutnya ya. 10 kartu termahal di set kartu Pokemon hitam dan putih nanti si tanggal 20-an kayaknya. Atau karena rilis tanggal 25 mungkin masih agak belasan. Jadi kita lihat aja nanti deh. Tunggu aja ya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu produk tambahan dan juga harga dari setnya ini. Kayak berapa sih harganya dan ada apa aja sih kartu tambahannya gitu. Nah, kalau untuk harganya adalah standar Rp20.000. Hitam dan putih ini adalah set yang ya biasa lah gitu ya. Jadi isinya tuh ada 5 kartu secara acak dan tidak ada guarantee yang holo-holo. Jadi bisa aja kalian dapat yang biasa, bisa aja kalian dapat yang wangi. Intinya ya kayak set-set sebelumnya deh gitu. Ya, jadi 20.000 per satu booster pack-nya ya. Apakah ada produk tambahan? Ada, seperti biasa, ada set kolektor hitam dan putih dengan Zorua sebagai kartu promonya. Dan satu hal yang menurut gue menarik, sekarang tulisan set kolektornya itu ada di bawah kanan, bukan ada di tengah kanan seperti sebelumnya. Jadi ada di bawah move, bukan di atasnya move. Ini mungkin karena Zorua emang cuma punya satu move aja ya. Dan ini mengikuti seperti sebelumnya gue udah ngeliat ini di versi set kolektornya tradisional Chinese. Jadi kayak mungkin kalau promonya itu hanya punya satu move, logo set kolektornya ada di bawah kanan. Sedangkan kalau misalkan ada move kedua kan jadi dapat dempetan dong ya. Jadi ada di tengah kanan. Kayaknya seperti itu. Harganya sama 230.000. Isinya ada 10 booster pack, ada satu promo ER si Zorua tadi dan buku daftar kartu ya. Jadi kalau kalian kolektor, kalian mau ngecek checklist koleksi kalian, dapatkan set kolektor ini.
Set spesial juga ada, dan kali ini set spesialnya cukup rapih karena di sini kan Unova aja ya, generasi 5 aja, dan promonya semuanya adalah 3 Pokemon dari generasi 5 starternya. 3 Pokemon starternya. Sama harganya 40.000, direncanakan rilisnya 1 Agustus 2025, jadi agak nunggu karena yang set kolektor dan set biasa itu rilisnya tanggal 25 Juli, sedangkan set spesial seperti biasa agak menunggu sedikit di 1 Agustus 2025. Isinya ada 2 booster pack dan 1 kartu promo, dan seperti biasa harusnya hanya bisa didapatkan di Indomaret. Meskipun di websitenya nggak ada keterangan Indomaretnya sih, tapi kita anggap aja hanya bisa didapatkan di Indomaret ya. Jadi itu dia Sahabat set kartu Pokemon hitam dan putih tanggal 25 Juli 2025. Siapa yang udah nggak sabar? Gua sendiri udah nggak sabar. Gue pengen lihat BWR-nya. Dapat nggak dapat? Ya udah. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya udah. Tapi gue pengen lihat. Nanti kalau kalian dapat ya, tag gue di Instagram @dimaslebor. Gue pengen lihat soalnya. Jadi tag gue di Instagram, gue pengen lihat. Oke. Dan sampai ketemu di video berikutnya nanti tanggal 25 insya Allah. Mungkin 25 atau 26 ya, 26, 27 mungkin ya, nggak tahu deh. Nanti lihat aja secepat apa datangnya. Itu gue bakal brewek-brewek set kartu Pokemon hitam dan putih. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jaga kesehatan. Bye-bye.